Selamat siang, saya Arni Johanna, NIM 1903054 dari kelas 2 AKSB. Di sini ingin menerangkan tentang pengolahan air dan limbah industri kelapa sawit. Yang pertama itu adalah pengertian limbah. Apa itu limbah? Secara umum, pengertian limbah dapat disimpulkan sebagai bahan sisa produksi yang sudah tidak mempunyai nilai guna, sehingga tidak lagi terpakai. Limbah sering disebut juga sebagai sampah industri, ada pula yang menamainya sisa hasil pabrik. Ada banyak pengertian limbah yang dipahami oleh masyarakat. Namun sebagian besar beranggapan hanya pabrik atau industri saja yang menghasilkan limbah. Padahal sisa kegiatan domestik di rumah tangga juga bisa disebut limbah. Yang kedua itu adalah pengolahan limbah cair IPAL atau WWTP. WWTP adalah singkatan dari Wastewater Treatment Plant. Kalau terjemahkan ke bahasa Indonesia adalah instalasi pengolahan air limbah yang disingkat menjadi IPAL. Lalu apakah WWTP atau IPAL itu? WWTP atau IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain. Maka WWTP atau IPAL memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah mengolah air limbah industri, yakni mengolah limbah air dari aktivitas industri atau pengolahan atau pabrik atau manufaktur, termasuk juga aktivitas pertambangan. Yang kedua adalah mengolah air limbah perkotaan, yakni menampung limbah manusia dan limbah rumah tangga lainnya untuk diolah kembali. Yang ketiga adalah mengolah air limbah pertanian, untuk membuang kotoran hewan, residu pestisida, dan sebagainya dari lingkungan pertanian. Meskipun demikian, dapat juga didesain sebagai fasilitas pengolahan tunggal yang mampu melakukan beragam fungsi atas. Namun, seringkali WWTPL atau IPAL hanya memiliki satu fungsi seperti yang dimiliki industri, pabrik, atau manufaktur, mengolah limbah sebelum dibuang ke saluran air sekitar, sehingga air limbah industri, pabrik, manufaktur tidak mencemari lingkungan. Yang ketiga adalah bahaya air limbah. Yang pertama dapat merusak ekosistem, yang kedua membahayakan kesehatan makhluk hidup, yang ketiga mengurangi ketersediaan air bersih. Lanjut yang slide selanjutnya. Ada 3 metode pengolahan air limbah. Yang pertama adalah pengolahan secara fisika. Di sini dilakukan pengolahan lanjutan terhadap air buangan. Diinginkan agar bahan-bahan tersuspensi berukuran besar dan yang mudah mengendap atau bahan-bahan yang terampung disisihkan terlebih dahulu. Penyaringan atau scanning merupakan cara yang efisien dan murah untuk menyisihkan bahan tersuspensi yang berukuran besar. Bahan tersuspensi yang mudah mengendap dapat disisihkan secara mudah dalam proses pengendapan. Yang kedua adalah pengolahan secara kimia. Di sini pengolahan air buangan secara kimia biasanya dilakukan untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap atau koloid, logam-logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik beracun, dengan membubuhkan bahan kimia tertentu yang diperlukan. Yang ketiga adalah pengolahan secara biologi. Di sini semua air buangan yang biodegradable dapat diolah secara biologi dengan cara menguraikan menggunakan mikroorganisme tumbuh dan berkembang dalam keadaan tersuspensi. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengolahan limbah. Langkah pertama adalah pengolahan primer. Utamanya adalah mengeliminasi atau menghilangkan senyawa apung secara fisika, dan target eliminasi atau penghilang adalah eses atau minyak dengan screen endap atau apung. Yang kedua adalah pengolahan sekunder. Pada proses urai atau eliminasi atau penghilang senyawa organik atau BOD dalam air limbah melalui metode biologi seperti teknik lumpur aktif dan lain-lain. Yang ketiga adalah pengolahan tersier. Proses eliminasi atau penghilangan senyawa organik atau BOD-COD
garam nutrisi, nitrogen, dan fosfor yang tidak bisa dieliminasi atau dihilangkan pada tahapan sekunder, dan unsur lainnya disebut sebagai pengolahan tersier. Selanjutnya adalah apa itu BOD dan COD. BOD adalah atau biologi oksigen demand adalah jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurai bahan organik di dalam air. Dan apa itu COD? COD atau chemical oxygen demand merupakan jumlah kebutuhan senyawa kimia terhadap oksigen untuk mengurai bahan organik. Selanjutnya adalah metode pengukuran BOD dan COD. Yang pertama adalah metode pengukuran BOD. Prinsip pengukuran BOD pada dasarnya cukup sederhana, yaitu mengukur kandungan oksigen terlarut dalam DOI dari sampel segera setelah pengambilan contoh. Kemudian mengukur kandungan oksigen terlarut pada sampel yang telah diinkubasi selama 5 hari. Pada prinsipnya, dalam kondisi gelap, agar tidak terjadi proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen, dan dalam suhu yang tetap selama 5 hari, diharapkan hanya terjadi proses dekomposisi oleh mikroorganisme, sehingga yang terjadi hanyalah penggunaan oksigen, dan oksigen tersisa tertera sebagai DO5. Yang kedua adalah metode pengukuran secara COD. Pada prinsipnya, pengukuran COD adalah penambahan sejumlah tertentu kalium bikromat atau K2Cr2O7 sebagai oksidator pada sampel dengan volume diketahui, yang telah ditambahkan asam pekat dan katalis perak sulfat, kemudian dipanaskan selama beberapa waktu. Selanjutnya, kelebihan kalium bikromat ditera dengan cara titrasi. Dengan demikian, kalium bikromat yang terpakai untuk oksidasi bahan organik dalam sampel dapat dihitung dan nilai COD dapat ditentukan. Jadi, kesimpulan keseluruhan dari slide tersebut adalah: yang pertama, BOD dan COD masih diperlukan sebagai parameter dalam baku mutu air, limbah, atau sebagai parameter pencemaran perairan, karena perannya sebagai penduga pencemaran bahan organik dan kaitannya dengan penurunan kandungan oksigen terlarut perairan, atau oksigen penting bagi kehidupan biota air dan ekosistem perairan pada umumnya. Peranan BOD dan COD bukan sebagai penentu, tetapi setara dengan parameter lainnya yang menjadi parameter kunci sehubung dengan kedugaan pencemaran oleh kegiatan tertentu. Kesimpulan yang kedua adalah BOD adalah parameter penduga jumlah oksigen yang diperlukan oleh perairan untuk mendegradasi bahan organik yang dikandungnya, sekaligus merupakan gambaran bahan organik mudah urai yang ada di dalam air atau perairan yang bersangkutan. Bila uji BOD dilakukan tanpa perlakuan tertentu dan dengan suhu inkubasi tersetara suhu perairan, maka BOD dapat menggambarkan kemampuan perairan dalam mendegradasi bahan organik. Yang ketiga adalah COD. COD adalah parameter penduga jumlah total bahan organik yang ada dalam air atau perairan, baik yang mudah terurai maupun yang sulit urai. Dengan memperbandingkan nilai COD dan BOD, akan diketahui gambaran jumlah bahan organik persistem atau sulit urai yang terkandung di dalamnya. Sekian dan terima kasih.